Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Kita akan membahas pentingnya adab menuntut ilmu. Insyaallah Ustaz akan menjelaskan bagaimana ilmu itu adalah kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Karena dengan belajar atau menuntut ilmu, kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah Allah ditaati, disembah, ditauhidkan dan diagungkan. Bahkan dengan ilmu agama yang benar dan salah pun kita kenali. Oleh karena itu, belajarlah ilmu agama dan tekunilah sehingga kita dapat mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Islam dengan benar. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk semangat menuntut ilmu. Mari kita semangat menuntut ilmu, karena ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim yang dengannya ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian, akan tetapi saat belajar dan menuntut ilmu, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya kita memperhatikan adab-adab belajar agar ilmu yang dipelajari dapat lebih mudah dipahami, biar ilmu kita juga berkah. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak dan adab mulia. Jika kita punya adab, ilmu akan berkah dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Namun, bila punya ilmu tapi akhlak dan adabnya kurang diperhatikan, maka ilmunya akan mudah hilang dan keberkahan pun tidak ada. Adab dalam menuntut ilmu sangatlah penting dan dianjurkan. Lantas, bagaimana adab seorang siswa penuntut ilmu dalam menuntut ilmu? Mari kita pelajari. Inilah adab-adab yang harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika belajar dan menuntut ilmu, niat kita harus ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Menuntut ilmu itu panggilan hati, karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, niatkanlah setiap langkah kita, langkah kaki kita hanya mengharapkan ridho Allah. Itu pahala dari Allah. Bukan sebatas mencari pujian dari seorang guru atau ustadz, bukan sebatas bertemu dengan teman, dan bukan juga sebatas mendapat nilai yang bagus, dan bukan pula sebatas mengejar target hafalan. Dengan hati yang ikhlas, ilmu yang dipelajari akan mudah dipahami, insyaallah ta'ala. Niat yang ikhlas dan tulus akan mengantarkan keberhasilan dalam belajar. Kita minta sama Allah, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita, sehingga hatinya semakin lembut dan jiwanya semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, siapa saja yang belajar tapi niatnya supaya terkenal atau disebut, "Oh, Anda hebat, aku super gini," hati-hati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama, aw liyumariya bihis sufaha, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, adkhalahun nar." Naudzubillah. Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu supaya ingin disebut ulama, untuk berdebat dengan orang yang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain niat yang ikhlas saat belajar, hendaknya kita selalu berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma.
Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Pada saat belajar atau menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh mempelajarinya. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan sikap santai dan bermalas-malasan. Hanya dengan kesungguhan, kemauan yang keras, dan semangat yang membara, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Jauhilah sifat malas dalam belajar. Berusahalah untuk lebih awal dan tidak telat saat menuntut ilmu. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa malas itu tiba-tiba datang, lawanlah dan semangatlah untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama, agar terhindar dari sifat kemalasan. Kemudian adab yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Termasuk adab menuntut ilmu, yaitu kita jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat akan membuat otak kita menjadi sulit untuk fokus dan konsentrasi dalam belajar, sehingga ilmu yang kita pelajari akan sulit dipahami. Jaga lisan kita, jangan bully teman. Itulah sebabnya mengapa dosa dan maksiat dilarang juga saat belajar, karena keduanya akan menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu, keberkahan dan manfaatnya. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Marilah kita rendah hati, tawadu. Sombong merupakan sifat yang dibenci Allah, dibenci Rasulnya, dan dibenci oleh manusia. Salah satu bentuk kesombongan dalam menuntut ilmu yaitu merasa lebih baik, lebih pintar, dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang yang sombong merasa puas dengan ilmu dan kemampuan yang ada sehingga tidak ingin belajar lagi. Kemudian akhirnya merendahkan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian jauhilah sifat sombong. Tetaplah menjadi orang rendah hati atau tawadu meskipun ilmunya semakin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Yang artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang keenam, mendengarkan guru. Ketika guru sedang menerangkan pelajaran, maka perhatikanlah anak-anakku dengan penuh kesungguhan. Jadilah pendengar yang baik. Ada istilah 3D. Diam, duduk, dan dengar. Diam, dengar, dan duduk. Hormati dan hargailah penjelasan dan pemaparan guru. Karena dengan memperhatikan guru, fokus dan konsentrasi, kita akan mendapatkan ilmu yang diberikan. Yang ketujuh, diam dan perhatikan. Di antara adab menuntut ilmu yang harus diketahui oleh setiap siswa atau penuntut ilmu, setiap anak-anakku adalah diam, perhatikan saat pelajaran. Jangan bicara bila tidak perlu, apalagi ngobrol yang sama sekali tidak penting, tidak ada kaitannya dengan pelajaran yang disampaikan. 3D, diam, dengar, duduk. Saat bertanya, bersikaplah sopan. Ya, minta izin sama guru. Kemudian adab yang 8, berusaha untuk memahami. Hendaknya seorang menuntut ilmu selalu berusaha memahami ilmu yang telah dipelajarinya, dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita minta sama Allah kemudahan itu. Oleh karena itu kita harus ikhlas, diam, dan menyimak dengan baik dalam menuntut ilmu, sehingga Allah berikan kita pemahaman. Zidni ilma warzuqni fahma. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
Yang kesembilan, menghafalkan ilmu itu. Setelah mempelajari dan memahami ilmu yang diberikan, maka hendaknya seorang siswa atau penuntut ilmu atau anak-anakku sekalian berusaha untuk menghafalkan ilmu tersebut agar lebih mudah diingat sehingga tidak cepat lupa. Semangatlah dalam menuntut ilmu, menghafalkanlah ilmu dan bersabarlah dalam kelelahannya sebagaimana para sahabat Nabi. Bagaimana sabarnya mereka, itu sahabat Nabi, sabar mereka menghafal Al-Quran, banyak hadis dari Nabi SAW. Kemudian yang ke-10, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian adab yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Inilah mengamalkan ilmu, inilah yang penting. Karena ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat, kemuliaan dan keberkahan dan ilmu yang dipelajarinya. Demikianlah 10 adab menuntut ilmu yang harus diketahui oleh setiap siswa. Semoga anak-anakku dan kita semua bisa mengamalkan 10 adab itu. Dan aciba, aku cinta belajar adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.